Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ana hadir, Bella hadir, Dani hadir, Elang hadir, Vira hadir, Hikmah hadir, Karin hadir, Luna hadir, Noval hadir, Tia ya hadir, Reno hadir. Nah, jadi hari ini masuk semua ya, hadir semua ya. Nah, udah langsung aja kita memasuki materi pada pagi hari ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dinamika hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer terdiri dari dua kata, yaitu hidros dan sfer. Hidros artinya air, sedangkan sfer artinya lapisan. Jadi hidrosfer yaitu lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, baik itu berbentuk padat, cair, maupun gas. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ibu mau tanya dulu nih, apa itu fungsi dari air? Ada nggak sih manfaat air bagi kita semua, bagi kehidupan manusia? Siapa yang bisa menjawab? Tia? Iya, benar sekali. Air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti apa aja, Luna? Untuk makan, minum, terus mandi, mencuci, dan lain-lain sebagainya. Ya, benar sekali. Nah, karena air sangat bermanfaat bagi manusia, maka ketersediaan air di bumi itu sangat diperlukan. Nah, telah kita ketahui selama ini bahwa ketersediaan air itu selalu ada. Kenapa sih? Kenapa bisa ada? Padahal kan kita selalu memakainya, bahkan dipakai oleh seluruh dunia. Tapi ketersediaannya tetap saja ada sampai saat ini. Kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh adanya siklus hidrologi. Nah, apa itu siklus hidrologi? Yaitu perubahan air yang ada di bumi. Nah, perubahan itu selalu mengalami perputaran dan terjadi berulang-ulang. Nah, kita bisa lihat siklus hidrologi pada buku kalian, buku paket halaman 118. Yuk dibuka ya anak-anak yuk. Nah, di sini sudah tergambar siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini dipengaruhi oleh adanya sinar matahari. Nah, matahari tersebut memancarkan panasnya ke permukaan bumi. Nah, kemudian terjadilah penguapan atau disebut juga dengan evaporasi. Nah, kemudian uap air tersebut bergerak naik ke permukaan yang lebih tinggi, dan di permukaan tersebut suhunya menjadi rendah, kemudian mengalami proses kondensasi. Nah, proses kondensasi tersebut dalam proses itu terjadi perubahan menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air itu akan membentuk awan. Nah, awan itulah yang akan turun menjadi hujan. Nah, hujan itu akan jatuh ke permukaan bumi dan akan diserap oleh tanah yang disebut juga dengan infiltrasi. Proses infiltrasi itu ada 3 macam. Yang pertama ada groundwater atau
penyerapan oleh lapisan tanah. Kemudian ada juga yang terserap di permukaan bumi yang disebut dengan runoff, dan ada juga yang terserap di tumbuhan atau tanaman, disebut juga transpirasi. Nah, kemudian sisa dari ketiganya itu akan kembali menguap dan terjadi siklus hidrologi lagi, karena siklus ini selalu terjadi pengulangan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, langsung aja ke macam dari hidrosfer. Ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu air darat. Nah, apa itu air darat? Air darat yaitu massa air yang terdapat di daratan atau yang terdapat di permukaan bumi. Ada berbagai macam. Contohnya sungai, danau, rawa, waduk, dan sebagainya. Nah, sungai itu terdapat beberapa macam, seperti sungai obsekuen, presekuen, konsekuen, dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan bahas pola sungai. Nah, pola aliran sungai ada beberapa nih. Yang pertama kita bahas dendritik. Nah, pola dari dendritik ini mirip dengan akar tanaman, di mana pola alirannya bercabang-cabang. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak, gambarnya bercabang. Nah, yang kedua yaitu pola aliran trellis. Nah, pola aliran trellis ini mirip dengan bentuk tralis. Nah, ini mengalir di sepanjang lembah dari suatu antiklin dan sinklin. Kemudian yang ketiga yaitu pola aliran rektangular. Nah, ini pola aliran ini berada pada struktur patahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pola paralel. Nah, pola paralel ini berada di daerah yang luas dan miring. Jadi bentuknya hampir seperti ini, luas dan nanti miring ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu ada radial. Radial itu dibagi menjadi dua, yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal. Nah, radial sentrifugal ini bentuknya mengerucut. Jadi hampir seperti ini, mengerucut. Dan untuk radial sentripetal ini menyebar secara radial dari ketinggian tertentu. Kemudian airnya itu mengalir ke arah lembah. Jadi ini kebalikannya dari sentrifugal. Lanjut ke yang kedua yaitu danau. Danau yaitu cekungan yang ada di daratan dan berisi air yang sifatnya diam, relatif diam. Ada berbagai macam danau seperti danau vulkanik, danau tektonik, dolin, gletser, waduk. Nah, untuk waduk ini pasti anak-anak udah pada tahu ya. Waduk ini apa sih? Waduk ini seperti bendungan. Nah, kalau contohnya di sini itu yang ada di Wonogiri yaitu Waduk Gajah Mungkur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada rawa-rawa. Rawa-rawa itu tanah basah yang selalu digenangi oleh air karena kurangnya dari drainase. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai air darat? Ya, kalau tidak ada, langsung aja lanjut ke air laut. Nah, air laut ini dibagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama itu menurut terjadinya, kemudian menurut letaknya, dan menurut kedalamannya. Langsung aja kita bahas yang pertama yaitu menurut terjadinya. Ada tiga juga nih. Yang pertama itu laut transgresi. Nah, laut transgresi ini naiknya permukaan laut karena mencairnya es di kutub. Kemudian yang kedua laut ingresi. Nah, laut ingresi ini terjadi karena turunnya dasar laut akibat tenaga endogen. Kemudian yang ketiga yaitu laut regresi. Laut regresi ini laut yang menyempit terjadi pada masa diluvium atau bisa juga dipengaruhi oleh
proses sedimentasi di sungai. Kemudian yang kedua, menurut letaknya. Menurut letaknya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu laut tepi. Laut tepi ini berada di tepi benua atau tepi kontinen. Kemudian yang kedua yaitu ada laut tengah. Laut tengah itu letaknya ada di antara benua-benua. Kemudian yang ketiga ada laut pedalaman. Laut pedalaman ini terletak di tengah benua, di tengah-tengah benua, dan itu hampir dikelilingi oleh daratan. Nah, kemudian yang ketiga itu menurut kedalamannya dibagi menjadi 4, yaitu litoral atau wilayah pasang, kemudian meritik atau laut dangkal, kemudian batial atau laut dalam, dan abisal atau laut sangat dalam. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya mengenai materi kita pada pagi hari ini? Sudah pada jelas semua? Tiar, gimana? Udah jelas? Ya, kalau sudah jelas semua, sekarang Ibu yang ngasih pertanyaan. Nah, kan tadi udah dibahas mengenai siklus hidrologi. Karena adanya siklus hidrologi itu kan air selalu ada kan. Nah, kalau benar jumlahnya itu selalu tetap, mengapa terdapat beberapa daerah yang terjadi kekeringan? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Ya udah, kalau gitu pertanyaannya dijadiin sebagai tugas dan dikumpulin pada pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa tapi. Oke, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.